من عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, kita buka halaman 47. Moga doa ya. Betul. Ya, 47 baik keempat di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu haula'i min al-a'immati katsirun lam tatul a'maluhum wa qad nushirat lahum min khairati wa jarat ala aydihim min barakati amma bil biladi wa ibadi ana bihim al-hadira wal bad dzalika fadlullahi fihi an yasha wa hadil ummatu al-muhammadiyyah kalimatul barakah walaha walallahi makanatun laysat segaliha umam wahiyya segaliha siratul afari wal muddah binisbati ila ghairiha umami al-madiyati kama taqaddamat isyarat ila dalika kama inna akhiratul umri alladhi huwa al-kibatu ayyam rabbul insanu wa yamutu hadha wal ghalibu wa yamutu bighairi maradin wa dhalika qadirun wa huwa ma'ada wa bihi waqi'un wa inama qudratuhu binisbati ila ghalibati wa ila man yamutu an maradin wa la hujjat islam yani kalam fikrihi bil ihya'i ihtiradi bisul amal wa nisyani bil ajal wa in kunta wa in mauta bil aksari ila illa ila maradin wa qalla ayakunu bai'atan fa'lam anal mauta wa yakunu bai'atan wa illam tamut bai'atan fa inal marada la yakunu ila bai'atan wa idha maridna ajazta a'mali as-salihati ayatiyya darul akhirati intaha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan minggu lalu ya. Wa ghairu haula'i min al-a'immati katsirun allati wa ghairu haula'i min al-a'immati katsirun lam tatul a'maluhum. Dan selain daripada mereka di atas, daripada imam-imam, daripada orang-orang besar sangat banyak. Ya, lam tatul a'maluhum, yang umur mereka pendek, umur mereka tidak panjang, tapi ya keberkahannya, kemanfaatannya mengalahkan orang yang berpanjang. Berdasarkan minggu lalu dari Imam Syafi'i yang umurnya kira-kira kurang dari 54 tahun. Ya, sebelah itu Umar bin Abdul Aziz ya meninggal dunia umurnya kurang dari 40 tahun. Sayyidul Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus yang meninggal dunia umurnya 54 tahun. Maknanya umurnya pendek-pendek tapi mereka punya derajat yang sudah tinggi.
ya punya manfaat sangat tinggi, ya hasil karyanya banyak. Imam Nawawi umurnya pendek tapi hasilnya banyak, manfaatnya banyak buat umat. Ini dikatakan wa ghairu haula'i min a'immati katsirun, dan selain mereka di atas, selain Imam Nawawi, selain Imam Syafi'i, selain Imam Umar bin Abdul Aziz, masih banyak lagi orang-orang yang umurnya pendek, ya tapi ya manfaatnya udah banyak, orang hasil karyanya banyak. Sini pengarang cuma nyebut dikit aja ya. Lam tatul a'maruhum, yang mana umur mereka tidak panjang, wa qad nusyirat lahum bil khairat, telah diberikan buat mereka segala macam kebaikan manfaat buat umat. Yang umurnya pendek tapi udah bisa ngarang kitab, umurnya pendek tapi derajat udah tinggi, umurnya tidak panjang tapi apa? Ya dia punya murid udah banyak. Nah, ini ada imam-imam, ada orang besar yang demikiannya. Wajarat ala aidihim minal barakati, dan mengalir keberkahan daripada tangan mereka, mereka punya tangan, mereka gunakan untuk ngarang kitab, untuk menulis bahan-bahannya buat umat. Banyak ya. Ma'amma bil bilari wal ibad, yang mana keberkahan tersebut ya memenuhi negeri, artinya ya memenuhi hamba-hamba. Maknanya apa? Maknanya merata ya kepada seluruh masyarakat, ke seluruh dunia juga. Masuk hasil kaya Imam Al-Haddad, ya, masuk kaya Imam Nawawi. Imam Nawawi tadi umurnya kan pendek, ya, tidak panjang umurnya. Dia sebut hasil kayanya, contoh kitab Minhaj. Kitab Minhaj beliau sudah mendunia. Mana mendunia apa? Sudah ya dibaca orang sedunia. Sayyidina Habib Umar bin Abdullah bin Abu Bakar itu sama, wiridnya itu menyebar sedunia. Jadi amma bil bilad wal ibad, yang merata di kalangan masyarakat dan merata di berbagai belahan dunia. Nah, umurnya pendek tapi hasil karyanya udah merata ya. Wa nafadha bihim ala hadil wal bad, Allah Ta'ala memberi manfaat kepada al-hadir wal bad, orang kota dan orang desa. Al-hadir yang tinggal di perkotaan, wal bad orang badui yang tinggal di pedesaan. Jadi maksudnya apa? Ya, zikirnya apa, mereka punya wirid, mereka punya kitab, mereka punya murid, ya, menyebar ke seluruh ya pelosok, ya, baik yang di kota maupun yang di desa. Gitu. Ya, ma bihim wa nafadha bihim al-hadir wal bad, Allah Ta'ala memberi manfaat ya dengan sebab mereka masyarakat yang ada di kota maupun di desa. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu semuanya bentuk karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kalau fadlullah karunia Allah, maknanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ada yang Allah nggak kehendaki, umurnya panjang tapi nggak ada hasil karyanya, ada. Ya, umurnya panjang tapi nggak ada manfaatnya, ada. Tapi mereka umurnya pendek-pendek tapi ya masya Allah manfaat buat umat. Nah, di sini manfaat tersebut kadang bukan dalam bentuk karangan. Banyak ulama yang nggak ngarang kitab, banyak. Seperti Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dia nggak ngarang kitab. Kita orang-orang ulama ngarang kitab, dia ngarang kitab. Ditanya sama satu orang, Habib, aku nggak ngarang kitab. Saya ngarang kitab berjalan, kitab hidup. Siapa itu? Itu Habib Abdul Haddad. Nah, jadi nggak cetak kitab, dia cetak apa tuh? Cetak murid. Nah, jadi kitab berjalan hidup nggak? Nah, jadi ada orang anak, tapi semuanya ada orang muridnya banyak, wiridnya ada, kita banyak, ya keberkahan banyak. Seperti Imam Nawawi, Habib Abdul Haddad, masya Allah. Habib Abdul Haddad kitab yang kita baca kalau beliau muridnya banyak, karangannya banyak, wiridnya apa tuh, zikirnya banyak. Seperti Abdul Haddad, Abdul Latif dan lainnya. Ini maka Habib Abdul Haddad termasuk orang yang Allah kasih berkahan di segala bidang. Di muridnya yang berkah, kitabnya, muridnya. Kitab mendunia. Yang kita sudah pelajari ya dulu di depan. Kitab tersebut dibutuhkan oleh orang di dunia sampai diterjemah ke berbagai bahasa. Prancis, Inggris, ya, Spanyol diterjemahin karena mereka yang nggak bisa bahasa Arab, yang pengen tahu apa sih yang di karangan Abdul Haddad gitu, diterjemahin. Nah, di kita nggak banyak terjemah ya. Alhamdulillah di kita masih banyak majlis taklim, ya, gurunya, ustadznya bisa bahasa Arab, jadinya nggak ada terjemah. Ya, maksudnya apa? Nggak perlu terjemahan. Tapi ada juga yang apa? Yang mana mereka sebut emang
nggak ngaji, artinya pengen baca sendiri, silakan boleh. Tapi nanti orang yang belajar dengan buku tanpa guru nanti bisa ada kesalahan. Katakan apa dalam agama, man syekhuhu kitabu fa khata'u aktsar min sawabuh, ya. Ini bahasa Hadramut, ya. Siapa orang yang menjadikan gurunya sebagai kitab sebagai gurunya, maka salahnya lebih baik daripada bergurunya. Karena kalau kitab salah cetak, dia baca dia nggak ngerti, berarti dia baca salah nggak kira-kira? Nah, coba kalau mau guru dibenerin, salah cetak, kayak cetak yang benar begini. Nah, jadi guru tersebut bilangnya salah cetak, nggak nyalain pengarang. Karena kalau nyalain pengarang, dia ngaku lebih pintar daripada pengarang. Kayak Ustaz, wah ini Abdul Hadad salah nih, mesti begini nih. Ah, jadi dia menggurui, mengaku lebih pintar daripada pengarang. Untuk sopannya bilang mana sopannya, adabnya. Ini salah cetak. Salah cetak, jadi mana salah cetak, mungkin cetaknya salah. Ya beliau maksud ini, tapi betul, tapi berhubung salah cetak, maka baca yang benar adalah ini, kasih tahu. Nah, cuma sekarang orang udah zaman ya ada orang sekarang yang menjadikan buku sebagai gurunya ada, tapi zaman sekarang Google jadi guru. Google ya, apa nanya di Google, Google Chrome ya semuanya jadi ketik ini, ya ini ya bisa salah juga, bisa nggak salah cetak? Bisa. Nah, ya jangan. Nanti tanya siapa guru kamu? Google. Ya, kalau kita kan mau guru orang enak, kita dibawa, kita nanti dah ikutin guru ikutin gurunya, guru ikutin tabiin, ikutin ulama tabiin, ikutin sahabat, ikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau Google ikutin siapa? Ya, siapa guru kamu? Google. Ya. Itu juga kalau ada data, kalau nggak data nggak bisa. Ya, paham ya? Jadi wadalika fadlullahi yu'ti man yasha, itu semuanya karena Allah. Ya, Allah telah punya karunia, Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maknanya yang nggak Allah kehendaki nggak dikasih. Umur pendek tapi manfaatnya buat Tuhan banyak. Ya nggak semua dikasih. Wa hadhil al-ummatu Muhammadiyatu azimatul barakah. Inilah umat Nabi Muhammad SAW yang keberkahannya sangat besar. Ya, maknanya apa? Maknanya umat dahulu nggak ada seperti umat Nabi Muhammad SAW. Artinya umat dahulu umurnya panjang tadi, nggak ada yang pendek tapi keberkahan banyak, nggak ada. Ya, umat Nabi Muhammad ada pendek umurnya tapi keberkahannya meluas, hasil karyanya Masya Allah. Sampai-sampai seperti apa? Seperti ada yang bermimpi, ya banyak orang-orang yang mencela Imam Ghazali. Imam Ghazali zaman dulu udah nyerah, ada yang nyerah, sekarang yang nyerah banyak juga. Banyak Imam Ghazali katakan macam-macam deh. Ya, doif dan lemah dalam hadis. Ya, hadisnya nggak teliti Imam Ghazali, jadinya lebih pintar daripada pemrotes, lebih pintar daripada pengarang. Ya, ada kan begitu? Ada. Nah, begitu ya kita dengar di YouTube di mana-mana. Ini ya, suatu saat ya pemimpin tersebut melihat Imam Ghazali ya duduk ya, di sebelahnya Nabi Muhammad SAW, duduk sebelahnya Rasulullah SAW. Kemudian ya Allah ketemukan dengan Nabi Musa. Ya, Rasulullah kepada wahai Nabi Musa, ya Musa, apakah ada umatmu seperti Ghazali yang hebat karangannya? Yang ini tentu tidak ada. Ya, orang yang umatku seperti beliau. Nah, ini beliau juga waktu ditanya sama Nabi Musa, siapa nama kamu? Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, kata Nabi Musa, ya ini bukan izin Allah ya. Lebih bisa nggak? Kalau Allah izinkan bisa nggak? Bisa kan kalau kita pikir otak. Nabi Musa hidup zaman dulu, Imam Ghazali setelah Rasulullah baru bisa. Ya itu pakai otak kita. Karena kalau dalam mimpi itu bisa terjadi. Banyak yang ada dalam mimpinya itu syarat korban dari mimpi bukan saya. Mimpi. Kita kan korban tiap tahun tuh dari mimpi bukan awalnya. Mimpi. Nah, jadi sini kalau mimpi nggak bisa jangan dalil. Ya ini ada syariat yang asal mimpi. Seperti apa? Korban kena awal mula mimpi kan? Nabi Ibrahim nyembelih apa? Anaknya kan? Nah ini mimpi asalnya. Ya kemudian jadi syariat. Ini ya ayat Nabi Musa nanya kepada Imam Ghazali, wahai kamu nama kamu siapa? Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Akhirnya kata Nabi Musa, aku nanya jangan panjang-panjang, ya. Jangan aja nama ke Muhammad. Ya sekarang kata Imam Ghazali, saya tanya kepada kau wahai Musa, kenapa engkau waktu Allah tanya, ya Musa apa di tangan kamu? Kau bilang inilah tongkatku, aku gunakan untuk berjalan, aku gunakan untuk ini. Bilang aja tongkat, jangan pakai begitu. Paham nggak? Akhirnya angkat terus. Ada nggak umat yang begini? Nggak ada. Kayak gitulah kehebatan Imam Ghazali. Ya, ini banyak orang-orang yang membuli, banyak orang-orang yang menghina Imam Ghazali. Padahal dia orang besar ya. Wahia bi asariya qasratul a'mar wal muddah. Ya, walaha min wa hadhihi ummatul muhammadiyatu adimatul barakah. Dan ini umat Nabi Muhammad keberkahan sangat tinggi, sangat besar. Walaha min Allahi bimakanatun walaha min Allahi makanatun laisat yagariha min umam. Dan umat Nabi Muhammad di sisi Allah Ta'ala punya kedudukan yang tidak diraih oleh umat-umat sebelumnya. Kehebatan. Ya, di antara kehebatannya, umatnya nabinya paling belakangan tapi masuk surga duluan. Umatnya paling belakangan tapi masuk surga duluan. Nabi Musa, Nabi Isa belakangan, kita dulu masuk surga. Apalagi ada belakangan enggak? Nah, mana ada belakangan berarti Allah Ta'ala mengutamakan, mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita wajib syukur Allah Ta'ala jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya Allah Ta'ala dahulukan ya. Wahia bi asyariha qasiratul amal wal muddah. Sedangkan kita tahu umat Nabi Muhammad adalah umat yang umurnya pendek. Kan kita tahu umur umat zaman dahulu ada 1000 tahun, ada 800 tahun, ada 7 tahun, ada 500 tahun, banyak. Umurnya banyak umurnya. Tapi umur Nabi Muhammad pendek tapi bisa mengalahkan umur umat zaman dahulu yang panjang-panjang. Di antaranya apa? Selain Allah kasih keberkahan, ya Allah kasih kehebatan luar biasa, Allah Ta'ala berikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu kehebatan Lailatul Qadar ya didapatkan sama orang 10 Lailatul Qadar aja udah Masya Allah dia punya apa? Dia punya amal. Zaman dahulu nggak ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khusus buat umat Nabi Muhammad SAW untuk mengimbangi apa? Umur umat zaman dahulu yang panjang-panjang, amalnya banyak. Kalau kita bilang pantas mereka punya amal banyak karena umurnya panjang-panjang. Karena umur umat itu pendek, ya nggak bisa mengejar, ya kehebatan macam dulu. Allah Ta'ala berikan hadiah Lailatul Qadar. Maka kita Lailatul Qadar untuk mengimbangi kehebatan derajat umat zaman dahulu ya. Binisbati ila ghaibil madiyah. Dan kan mereka umur Nabi Muhammad umurnya pendek jika dibandingkan dengan umur zaman dahulu. Tadi ratusan tahun, 1000 tahun, kita nggak ada. Ya, yang 100 tahun juga jarang benar. Ya jarang, apalagi 1000 tahun enggak. Itu benar nggak di Jepang? Anda pernah baca umurnya 230 tahun benar? Nenek tua umur 230 tahun apa? Apalagi di dia. Benar nggak ya? Wallahu alam. Ya, mungkin yang bohongan kali ya. Yang soalnya bikin akte belum lahir. Duk capilnya apa belum? Duk capil ada nggak nyatet kira-kira? Nggak ada karena orang-orang dulu ya nggak ada yang nyatet. Ada orang dulu ada nggak nyatet umur? Nggak ada. Rata-rata semuanya orang-orang dulu yang umurnya 80 tahun ke atas, sekarang 90 tahun ke atas tuh istilahnya kira-kira aja. Tapi ada yang dicatat, ada ya dicatat bulan hijriahnya, bulan nasional catat juga ada. Tapi ada orang yang mengaitkan dengan peristiwa. Ketika ada satu orang, ya, itu kan Haji Muhtar kan? Haji Muhtar Kebuli meninggal tuh, ya kenal Haji Muhtar. Anaknya Haji Muhtar itu lahir tahun berapa sih? Pas pohon Saurubu. Pohon Saurubu. Jadi cari momen, cari apa tuh? Cari peristiwa. Pohon Saurubu yang mana Rubu? Kok kata mana pas pohon Saurubu? Lu tahu berapa? Pohon tahu yang mana kita nggak tahu pohon Saurubu. Ya. Entah kalau itu dari kapan? Kereta diminta tabrakan tahun berapa tuh? 82? 88. Ini jadi gitu aja Pak. Emang pas lagi tabrakan dilahirkan. Jadi cari apa tuh? Momennya ya. Itu kapan lahir? Waktu Raja Abrahanya mau berburu Ka'bah. Tahun berapa tuh? Paham ya? Nah, terus ya. Kama taqadamatil isyaratu ila dzalik, sebagaimana
udah ada isyarat, udah ada uraian yang telah berlalu tentang demikian. Menjelaskan tentang kehebatan umat Muhammad yang pendek jika dibandingkan dengan umur umat zaman dahulu ya. Summa ina akhir hadal umri alladhi huwal kibaru. Kemudian akhir daripada umur ini seorang yang telah masuk fase kibar. Ya, kibar kita tahu 70 tahun ke atas, 70 lebih namanya kibar. 70 tahun ke atas, 70, 90, sampai 100 namanya kibar. Ya, tua kalau bahasa Indonesia apa? Tua renta. Ya, tua renta ya. Ayam merotul insanu. Kebanyakan orang kalau udah 70 tahun ke atas, kebanyakan manusia udah sakit. Diserang penyakit. Ya, sebagaimana apa tuh? Bagaimana mobil tua kan ada aja gangguannya, ada aja gak? Ya, udah tua, ya ini rusak, apalagi tuh kipasnya, apalagi tuh kaki-kakinya, apalagi tuh tirotnya, ada gak kira-kira? Seal beltnya apa tuh, main beltnya ada, ya ini rusak, itu emang begitu. Ini kata-kata tuh, orang kalau udah akhir daripada umur tua tersebut, 70 tahun ke atas, Aliyah menurut insanu payah mutu, ya. Dia manusia tersebut kalau udah tua 70 tahun ke atas biasanya dia akan sakit kematian payah mutu, dia meninggal dunia. Payah mutu. Jadi kalau dia bilang sakit apa? Sakit tua ya. Sakit tua. Jadi kalau yang udah umurnya 80, 85 sakit, ya udah deh sakit tua. Kita ngomong sakit tua ya. Nah, sakit tua ya. Padahal kata dokter ini sakitnya ini, ya udah pokoknya sakit lagi ini sakit. Kenapa? Dia punya spare partnya tuh udah banyak apa tuh? Udah lama. Ya, ini lagi, ada dengkul yang nggak bisa ini, patahnya, pinggangnya, ada nggak gitu? Ada yang udah begitu. Tuh umumnya begitu. Hada apa dikatakan apa? Hada bola balik ini biasa begitu. 70 ke atas, 75, 80 banyak orang yang sakit-sakitan. Sakit bener apa sakit-sakitan sih? Beneran. Ke orang ngomong udah sakit-sakitan saat sering sakit ya. Kalau jarang beneran ya. Nah, udah begitu. Hada wal ghalib ini umumnya begitu. Udah ya. Kalau udah begitu ya ada orang yang 80 tahun masih sehat ada. Tapi kebanyakan kesananya udah mulai banyak penyakit. Ya, penyakitnya payamutu, ada wal ghalib. Sakit tersebut sakit kematian yang bisa menyebabkan dia mati. Hada wal ghalib ini biasa begitu. Ya. Au yamutu bi ghairi marudin, tapi ada juga orang tua yang mati tanpa sakit, ada. Ada kan? Ada. Yang namanya kematian begitu. Ada yang mati dengan sakit, ada yang mati tanpa sakit. Biasanya yang mati dengan sakitnya lama. Dikabar meninggal, kita tidak begitu kaget. Anggap ada orang sakit 2 tahun atau tahun sakit, kemudian diberitakan meninggal, apa kita bilang? Udah pantas. Karena udah dia meninggal. Kapan semalam? Udah pantas. Emang ada orang yang mati nggak pantas? Ada nggak yang nggak pantas? Ada ya? Ada siapa? Orang anak muda yang nggak sakit dia nggak dibilang pantas. Nah, jadi kalau yang udah sakitnya lama, sakit tua, meninggal dunia, kita bilang nggak kaget. Ya kenapa? Udah tua sakit, emang arahnya ke kematian. Menjelang kematian Allah Ta'ala beri penyakit dulu. Nah, tapi ini untung orang yang ada yang sakit kasih penyakit ya, dia ridho dengan Allah Ta'ala takdir, dia sabar guguran dosanya. Tapi ingat, nama dia sakit masih ada akalnya, tetap wajib sholat semampunya. Anggap dia udah pikun, udah miskin, sholat yuk, sholat zuhur, dia sholatnya nggak ada panik, terserah ya. Kalau bisa ada kebaikan orang baik bisa, dia udah dia sekenanya sedapatnya. Karena biasa orang begitu udah apa tuh? Dia pikun, udah nggak inget lagi sekenanya aja, sedapatnya. Nanti kita kasih tahu tentang masih kewajiban sholat karena akalnya masih apa tuh? Masih berfungsi ya. Aw yamutu bi ghairi maradin, ada orang tua juga yang mati tanpa sebab, tanpa sakit. Ya, dia tua, nggak sakit lagi mati. Nah, orang yang mati tanpa sakit, kita kaget dong biasa. Kaget nggak? Kaget. Ya, dia meninggal kapan? Semalam. Ya, benar, iya. Malam makan nasi goreng gue semalam. Kalau semalam makan nasi goreng minta kita kan. Emang
nggak mati-mati. Bisa nggak mati? Bisa. Jangan semalam pagi 6 jam. Ini ada yang 5 menit orang mati. Ya, ketemu teman, yuk kejar ya. Temannya ke kiri ke kanan, yang ke kanannya kelindes truk mati. Ini kan cuma hitungan menit kan? Hitungan menit meninggal dunia. Nah, biasanya yang tambah sakit kita kaget. Yang benar, iya ini gitu. Paham ya? Nah, jadi ada orang mati, orang tua mati dengan penyakit, ada tambah sakit juga ya. Wadalika nadirun, akan tapi orang tua yang mati tambah sakit jarang sekali. Kata pengarang jarang sekali karena umum gitu. Umumnya tua emang sakit dulu, kemudian sakitnya sakit kematian, dengan sakit dia meninggal dunia. Wadalika nadirun, dan orang yang mati, orang tua mati tanpa penyakit itu sangat jarang katanya, kata pengarang. Wa ma'an nadratihi waqi'un, akan tapi sekalipun jarang pernah ada juga begitu katanya. Mana jarang ada gak? Ada. Umumnya orang tua mati dengan penyakit dulu, tapi ada orang tua yang matinya karena penyakit. Itu kata apa? Wa dalika nari, itu jarang sekali. Wa ma'an nadratihi waqi'un, tapi udah jarang tetap ada juga. Kalau mana jarang ada gak? Ada. Nah, ya mungkin 101 atau bagaimana, yang penting ada orang tua matinya tanpa sakit ya. Wa inna ma nadratu binisbati ila ghalabati manyatu an maradin. Adapun kejarangan disebut jarang jika dibandingkan dengan kebiasaan orang yang mati dengan penyakit. Ini orang tua ya dengan sakit karena tadi semuanya udah udah rusak, punya organ tubuh, sakit ini ya ada penyakit, ada penyakit lama, ada yang nggak lama. Ya, sini ya ada orang yang mohon sama Allah Taala, ya Allah kalau Engkau panjangkan aku punya umur ya Allah, ya. Kemudian Kau tentukan aku meninggal dunia, tolong kalau Engkau cabut nyawa aku ya Allah. Kalau kasih penyakit yang cepat membawa kematian. Ya, bukan berarti minta mati. Artinya kenapa? Dia nggak merepotin keluarganya gitu. Boleh doa gitu boleh. Ada yang begitu. Ada yang mati sebentar doang meninggal dunia, ada yang baru sakit meninggal dunia, macam-macam. Ya ini permintaan dia ya. Qala hujjatul Islami. Nah, kita dalam hal ini ya biasanya di kalangan kita orang tua mati dengan penyakit apa tanpa penyakit? Biasanya dengan penyakit. Dengan penyakit. Galibnya begitu, biasa begitu. Tapi ada juga yang nggak ada sakit lagi. Berarti dia ke masjid normal, penyakit lagi sujud di meninggal dunia atau bisa meninggal dunia ada. Ada sama penyakitnya sebentar, jatuh di kamar mandi, kemudian nggak sadar diri meninggal dunia, ada nggak? Ada. Maksudnya bukan penyakit apa tuh? Penyakit bawaan apa maksudnya? Penyakit tahunan. Penyakit tahunan. Iya, sekejap cuma apa? Jatuh di kamar mandi. Ya, sebagaimana ya, yang 2 minggu lalu tuh habis anak meninggal dunia, anak punya sahib ya, Abu Bakar bin Umar Al-Hamid yang tinggal di Namlia Ambon. Ya, memang beliau tersebut mantu dari Habib Muhammad Tanggul juga. Jadi istrinya Suud, istri dari anak dari Muhammad Tanggul. Jadi Suud binti Muhammad bin Salah Hamid. Ya, ini dulu sering ke Jakarta, ya, sering ke Jakarta. Jadi benar anak punya utang, dia minta anak datang ke sana ke Ambon. Tapi ada yang nanya, Ambon jauh juga. Udah sampai Ambon naik kapal cepat 6 jam, berarti jauh benar. Jauh. Itu kapal cepat, kapal lama berapa? 12. Lama benar ya Allah. Ayo Muhammad, kapan mau ke Ambon? Nah, anak makin Bang Bakar, nanti nanti terus. Anak sudah ke rumah ente berapa kali, ente belum ke mana? Jauh benar ya. Yang namanya dari Ambon tuh, ya karena dia lagi 6 jam kan cepat. Ya kalau gitu, kayak jauh. Emang Allah nggak tentuin sampai beliau meninggal dunia, ya betul. Nggak berangkat sana. Bagaimana kisahnya? Ya sebut sehat. Ya masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, jalan, Allah kasih terpleset atau bagaimana. Kemudian sakit 1 hari meninggal dunia. Nah, jadi tetap ada sakit juga, tapi sakitnya nggak sakit lama. Apa itu maksudnya? Ya, tadi, jadi itu buat setelah dari kamar mandi katanya dengan kabar gitu. Ini ya sebabnya ada aja, sebabnya ya. Jadi tak ada datil asbabu wal mautu wahidu, sebabnya macam-macam. Ya, yang macam-macam satu. Ada orang hilang nyawanya, meninggal dunia, ya dengan cara macam-macam. Ada yang dibunuh, ada nggak? Nah, ada yang kecelakaan, ada yang diracun,
Ada nggak? Ada. Banyak macam-macam. Ada yang kegencet ketiban bininya. Wah. Bininya gendut. Gendut ketiban. Bininya gede. Sudah dokter. Ini katanya apa tuh? Sesak napas nih. Napas. Dari mana bininya? Hari udah gedean kali ya? Oke, hari gede di bawah aja deh, jadi atas. Ya, ketiban. Ya, sini apakah orang yang mati tersebut yang mati dibunuh, mati diracun, mati ini hina enggak? Tergantung keadaan sehari-hari. Emang sehari-hari ahli takwa kalau dia meninggal dengan cara begitu enggak jadi hina. Sahabat banyak yang mati dibunuh. Banyak. Yang mati dia kebacok, kena apa tuh? Kena pedang, kena tombak, kena banyak. Kemudian Sayyidina Ali mati tusuk. Ya, Utsman mati dibunuh. Ini enggak hina. Nggak hina, emang Allah telah pengen meninggal dengan demikian. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal dia apa? Diracun. Oh ini mati enggak? Pokok sehari-hari dia emang ahli khair, ahli takwa, mati begitu emang Allah udah pengen begitu. Oh dia mati hina tuh, mati tabrak kereta. Mati kereta, kamu mati tabrak kereta hina? Enggak. Kalau sehari-hari takwa emang dia ahli apa? Mati begitu caranya. Jadi Allah telah pengen menghilangkan nyawa dengan cara yang begini-begini. Nah, ini kan Allah Ta'ala yang penting apa? Sehari-hari dia bertakwa. Ya, yang penting bertakwa. Jangan sampai apa? Kalau emang yang matinya apa tuh? Sehari-hari maksiat, mati gitu ya bisa menjadi mati hina juga. Yang mati hina kan mati dalam berbuat maksiat. Maksiat itu macam-macam, ya. Macam-macam. Ada lagi mabok mati, ada lagi berzina mati, ada gak? Nah, ada macam-macam ya. Sini ya. Orang yang mati demikian tuh tidak menjadi kehinaan. Ya, orang yang mati dibunuh, kita anggap mati hina, enggak, tahu dikasih malah apa titel orang mati syahid. Banyak gak begitu? Banyak ya. Maka orang yang mati syahid itu banyak. Ya, syahid dunia kan karena ada istilah cerita sama antum syahid kan terbagi tiga kan. Syahid dunia akhirat. Bagaimana syahid dunia akhirat? Di dunia diperlakukan seperti orang mati syahid, ya. Kemudian titel di orang yang mati syahid, di akhirat yang mati syahid juga. Orang yang membela agama Allah. Perang membela agama Allah, dia mati, tapi matinya dengan luka yang di peperangan. Bukan dia perang, kemudian balik ke rumah, dia ketok mobilnya mati. Ya. Mati syahid, bukan. Jadi ada bekas jarah apa tuh? Luka, apa tuh katanya? Pedang dia kena panah, akhirnya dia apa sakit angkat 1 hari 2 hari meninggal dia, tetap mati syahid. Jadi bekas dengan apa tuh istilahnya? Ada peperangan. Nah, ini syahid dunia akhirat. Kemudian syahid dunia. Syahid dunia, bagaimana syahid dunia? Ya, dia dapat titel dunia mati syahid. Di akhirat enggak mati syahid. Siapa? Orang mau perang jalan Allah tapi tujuannya pengen dapat harta rampasan perang, pengen dapat ghanimah. Ghanimah orang yang dia perang bareng-bareng sama orang-orang, perang bareng-bareng tapi di hatinya saya berperang nanti kalau orang kafir kalah saya akan ambil mas-masnya, saya akan ambil siapa itu? Saya minta bagian saya daripada ghanimah. Tujuannya begitu. Nah ini angka dia mati. Kan niat orang kelihatan nggak? Enggak, udah orang lain memperlakukan seperti orang yang mati syahid. Nggak disolatin, nggak dimandiin. Aman ya. Nah, tapi nanti ada syahid akhirat. Di dunia orang biasa, ya kalau dia mati dimandiin, dikafani, disolatin, tapi di akhirat dapat titel mati syahid. Ulama menghitung ada 70 orang yang mati syahid akhirat. Mata gharikon, mata mahduman, mata harikon, orang yang mati tenggelam, orang yang mati ketiban, orang yang mati apa tuh kebakar, orang yang mati mabtunan, orang yang mati sakit perut. Nah, banyak. Nah, tapi ingat, sehari-hari takwa ya. Karena ada preman, nggak sembahyang, mau sembahyang ketiban Monas, mati. Wah. Mati apa tuh? Ketiban Monas. Mati syahid, bisa. Tapi sekarang sehari-hari nggak takwa. Mabok Monas suruh bukan dia. Mati balai pecah, nggak mati syahid. Wah ini tidak seperti masih enggak. Kemudian apa lagi? Banyak orang yang dapat ilmu banyak. Di antaranya apa? Yang ingat mati 1 hari 20 kali. Mati begitu. Ingat kematian. Nanti dia yuhsyaru ma'syuhada, digolongkan, dimasukkan ke dalam kelompok orang yang mati syahid. Banyak ya. Jadi
Bisa nggak sekarang orang dapat cinta mati syahid akhirat? Bisa aja kalau orang muslim perang orang kafir bisa aja. Tapi ada perang bangga, wallahu a'lam. Kita nggak tahu ya. Nah, terusin. Wa qala hujjatul Islam, berkata Imam Ghazali fi asnai kalami dzikrihi fil ihya, ya dalam membahas ya tentang perkataan beliau dalam kitab Ihya fil ihtirazi bitul amal, dalam membahas tentang seseorang itu wajib menghindari diri daripada tul amal, banyak berangan-angan. Orang banyak tul amal, banyak berangan-angan, ada ini programnya, itu lupa amal mati. Kenapa? Itu begini, proyek ini lagi. Wadis yati kebelajar, dia tersebut melupakan ajal yang datang, yang dekat datangnya ajal, dilupa. Karena baitul amal, program ini boleh aja, tapi jangan lupa sama akhirat gitu dia, paham nggak? Karena orang begitu rata-rata apa? Dia tersebut banyak angan-angan, lupa sama akhirat. Alhamdulillah dari ya. Fa'inkulta, kalau kamu mengatakan fa'inal mauta fil aksari la yakunu ila an marid, kebanyakan mati tidak terjadi kecuali sama penyakit. Wa qala man yakunu fajatan, sedikit orang yang mati mendadak. Kan? Banyakan mana orang mati pakai penyakit sama mati mendadak? Penyakit. Ya, ini ada orang mati pajak mendadak tambah sakit, ada orang mati dengan sakit. Umumnya dikatakan apa? Sedikit orang yang mati mendadak, maknanya banyakkan orang yang mati melalui sakit. Mau sakit sebentar, atau sakit lama, dan yang mati tanpa penyakit jarang benar. Ya. Ba'lam anal mauta qad yakunu faja'atan. Ketahuilah oleh kamu, kata pengarang, kata Ibnu Haddad ya, kata Imam Ghazali ya, yang nyaman pajan ya, terkadang bisa datang yang mendadak. Fa'ilam tamut faja'atan, kalau kamu enggak mati mendadak, fa'inal maradhu la yakunu illa faja'atan. Karena yang namanya penyakit datang mendadak. Ada nggak penyakit datangnya permisi mendadak? Kita nggak tahu kita bakal penyakit apa. Ada penyakit ya, ada tanda atau sakit ya, ada gitu. Anggap saya nggak mati mendadak, tapi datang penyakit yang mendadak. Ada nggak cepet sehat ya, lagi jalan terkilir atau pelekok ya, terpelekok kakinya, tahu apa patah kaki selio. Padahal tadi sebelumnya betul sehat jalan, tahu kakinya terpelekok ke selio. Nah, itu apa mendadak, kita nggak tahu. Lagi jalan terpleset ya, bentur, redak palanya, air pembuluh pecah. Nah, itu penyakit. Penyakit nggak? Penyakit. Nah, ini namanya penyakit datang mendadak ya. Wa idza marita ajasta anil amali sholihah allati hiya dalil akhirah, itu gimana? Kalau kamu sakit, kamu sudah tidak mampu lagi mengerjakan amal soleh. Yang sakit ya sakit, dia udah berkurang amal solehnya. Dia sakit, yang sehari-hari sholat duhanya mungkin 8 rakaat atau 12 ya, kemungkinan waktu lagi sakit nggak sholat duha, atau ada kalanya sholat duha cuma 2 rakaat. Yang lagi sehat bisa sholat witir, begitu sakit nggak sholat witir. Nah sini tapi kabar gembira nih, kabar gembira ya buat orang yang sakit ama musafir. Idza safarul abdu aw marido, kalau seorang hamba, kata hadis katakan seorang hamba bepergian atau dia sakit, yuktabu, akan diberikan pahala seperti dia ada. Nah seperti ini ente malam Selasa hadir majlis taklim, hadir pengajian. Kemudian itu setelah jamaah. Suatu saat ente pergi umroh, pergi haji umroh, pahala pengajian dia dapat. Jadi atau sakit, ente sakit sehari-hari ngaji, ya sholat jamaah, sakit dapat pahala sholat jamaah. Kali pun sholat sendirian. Kenapa? Karena waktu dia sehat kerjaannya begitu. Dan orang yang lagi sehat nggak sholat jamaah, sakit dapat pahala jamaah agak, lagi sehat nggak sholat jamaah. Lagi sehat nggak ngaji, bagaimana pahala pengajian? Tuh Allah Taala sayang begitu. Karena sakit bukan kemauan kita, bepergian bukan kemauan kita. Karena pada waktu itu kita pergi, ya maaf, anda nggak bisa ngaji, anda pergi umroh, anda pergi haji, dapat pahalanya. Anda sakit dapat pahalanya. Tapi ingat, sehari-hari kalau dia sehat, emang dia apa tuh? Takwa. Nah, jadinya kabar gembira. Kita sakit, Allah kasih pahala juga. Kita pergi kasih pahala juga. Nah, ini keuntungan orang yang continue berbuat takwa. Sakitnya, perginya kasih pahala sama Allah Taala. Ya, insyaallah kita continue ya. Amin. Kita bermakna sebenarnya wa alam anil amal wallahu a'lam.